Aisyila Naila. Andi Hafiz. Andi Putra. Hadir. Andin Cahyaya. Fadlan. Gafisra. Polos. Nur Halimah. Pasya Ramadan. Hadir. Puspa Gelis. Oke, harus semangat pagi semua ya. Semangat pagi. Lihat kelas dulu untuk semua. Dari para ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk di bab baru, Ibu mau tanya, ada yang ingin bertanya di bab sebelumnya? Tidak ada? Oke, kita langsung masuk ke materi bab 5. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini, kami harapkan yang pertama, peserta didik itu mampu meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah. Membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan meneladani peran tokoh ulama, membuat karya bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Tetapi yang hari ini atau yang pertemuan kali ini kita membahas yaitu yang tujuan pertama dan tujuan kedua serta beberapa tokoh sedikit mengenai tujuan ketiga ya. Nah, ini alur proses pembelajaran kita. Yang pertama, kita nanti akan belajar sih bagaimana prosesnya Islam itu masuk ke Indonesia. Terus setelah itu kita juga akan pelajari bagaimana sih perkembangan kesultanan yang ada di Indonesia, mulai dari kerajaan Islam serta kerajaan Hindu yang pernah ada di Indonesia. Oke? Dan yang terakhir yaitu tokoh penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Pasti kalian juga gak asing dengan kata wali Indonesia, wilayah Nusantara yang sangat luas, yang mana posisi geografis yang terletak di persimpangan jalur perdagangan antara Cina, India, dan Arabia. Oleh karena itu, beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Surya Negara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Nih, di sini saya mau menjelaskan apa sih pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad keberapa? Ada yang tahu? Itu pertama kali masuk, perkembangannya sampai ke abad 13. Hindu dan kerajaan Hindu terbesar di Asia Tenggara. Yang ada di Indonesia ada kerajaan Hindu terbesar di Asia Tenggara. Apa? Main diam plus dulu. Nah, setelah itu, proses masuknya Islam ke Indonesia itu lewat jalur apa? Oke, lewat jalur perdagangan yang dibawa oleh para saudara kaya dari berbagai negara ya Pak. Nah, pada waktu itu di Indonesia sendiri kan dia mayoritasnya Hindu dan Buddha ya. Kenapa sih kok Islam dia bisa menjadi agama yang diterima di Indonesia pada waktu itu? Apa? Ada yang tahu? Kenapa Islam dia menjadi agama yang mudah diterima di Indonesia? Padahal waktu itu mayoritasnya Hindu dan Buddha. karena dia menyembah Allah. Karena Menyembah Allah. hampir karena ada, coba dilihat di bukunya. Karena syarat masuk agama Islam itu syarat
Apa itu? Kalau kalian bisa menerapkan ini berarti kalian termasuk kelompok yang menyebarkan ajaran agama Islam. Apa? Pertanyaan yang harusnya kalian ajukan. Menanyakan bunyi syahadat. Kalau mereka bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka logik nggak? Nah, setelah itu, selain syarat-syarat agama Islam itu yang ada, yang kedua adalah faktor yang menjadi penyebab kenapa agama Islam itu boleh diterima di masyarakat. Karena orang Islam baik-baik. Iya, karena agama Islam itu dia tidak memandang kasta atau semua masyarakat Islam. Semua masyarakat baik kaya maupun miskin kehidupannya dia sama di mata agama Islam. Yang ketiga apalagi? Berapa Bu Guru? Keagamaan sangat sederhana. Kita sebagai agama Islam kan dilarang berfoya-foya ya. Seperti yang kita udah pelajari di beberapa itu. Tiga. Dilarang berfoya Ya. Islam. Kenapa? Karena agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa. Dan yang berikutnya karena runtuhnya kerajaan Majapahit. Setelah itu apa yang terakhir? Karena munculnya kerajaan Islam di Nusantara. Karena munculnya kerajaan Islam di Nusantara itu banyak raja-raja yang ikut berperan dalam mengembangkan atau dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, setelah itu kita masuk kepada teori. Dalam proses penyebaran agama Islam itu terdapat beberapa teori. Kalau yang di buku itu diangkat, tapi di sini ibu menambahkan satu, ya. Jadi yang pertama itu ada namanya teori gujarat. Apa sih teori gujarat itu? Menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Wilayah Islam di wilayah Indonesia. Jadi begini. Menurut teori Gujarat ini, proses masuknya Islam ke Indonesia itu bukan dibawa oleh bangsa Arab, tetapi dibawa oleh orang-orang Gujarat yang berdagang dari India ke Indonesia. Nah, Gujarat ya, yang bermazhab Syafi'i. Nah, Gujarat di mana? India. Kata dia bilang dari India ke. Berarti Gujarat dari mana? Ada menurut teori ini orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i itu dia nggak langsung pergi ke Indonesia, tapi dia itu juga Gujarat. Nah, dari orang-orang Gujarat inilah dia itu melakukan sebuah perdagangan ke Indonesia. Karena menurut mereka perdagangan yang terjalin antara orang-orang Gujarat sama orang-orang Indonesia itu lebih dulu daripada orang-orang Arab dan juga orang-orang Indonesia. Sampai di teori Gujarat ada yang ingin ditanya? Paham ya? Oke, sekarang sebelum masuk ke teori maka coba Sayyid, apa yang telah datang dari Indonesia menyebarkan Agama Islam. Setelah itu kita masuk ke teori maka. Teori maka yang diangkat menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Nah, ditemukannya permukiman saudara Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 dan atau 1275 Masehi. Bukan awal masuknya Islam tetapi perkembangan Islam. Seperti yang tadi kita bilang, awal masuknya Islam itu pada abad ke-7. Perkembangannya dia itu dimulai abad ke-13, 12 atau 13. Nah, sekarang Indonesia itu kan dibawa sama orang-orang Gujarat. Kalau orang-orang Arab itu, maka dia
memiliki pendapat bahwa agama Islam itu dia disebarkan dari orang Arab langsung ke Indonesia. Lewat mana? Lewat perdagangan. Nah, biasa orang-orang Arab yang datang ke Indonesia itu selain mereka juga mau berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam, mereka juga memiliki motivasi lain. Apa? Yaitu untuk mengunjungi Nusantara. Said sama Lamin. Nabi bukan? Injil. Oke. Rute apa namanya, rute penyebaran agama Islam dari Arab ke Indonesia itu kan dibagi menjadi dua. Ada namanya rute selatan, rute barat. Kalau rute selatan itu dimulai dari mana? Yaman, Gujarat, terus Sri Lanka dan Indonesia. Ada 5 ya. Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka dan Indonesia. Kalau misalnya rute utara, India, Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia ada 6. Rute penyebaran dari Arab ke Indonesia. Andi Ramadan. Kalau dari rute utaranya, teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia yang bermazhab Syiah. Tahu ya apa itu Syiah? Tahu. Oke. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua mendominasi secara tersebut dibawa oleh orang-orang dari daerah Persia yang sekarang disebut dengan Iran. Nah, kan kalau mayoritas di Iran itu orang-orangnya dia penganut Syiah ya. Nah, jadi mereka ini tuh berpendapat bahwasanya teori ini tuh kayak lemah gitu loh. Kenapa? Karena dia penganut Syiah. Sedangkan kita penganut apa? Syafi'i atau Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Ibrahim, maka Maulana Malik Ibrahim kalau dalam tokoh ulama kita sebut dengan apa? Sunan. Maulana Malik Ibrahim disebut dengan sunan apa? Namanya saja sudah Sunan Gresik ya, berarti ditemukannya apa namanya, makamnya itu di Gresik. Dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis dalam bahasa Cina. Sederhananya begini deh. Kalau menurut teori Tiongkok itu, proses kedatangan Islam ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Tiongkok. Kan kita semua tahu ya, kalau awal mulanya masuk ke Indonesia itu kan dari proses perdagangan. Nah, dari para pedagang-pedagang itu mereka ada yang berasal dari Tiongkok, tapi yang sudah beragama Islam. Kalau di Cina itu pertama kali Islam masuk pada abad ke-10. Nah, di waktu itu Islam masuk ke Cina itu pada abad
proses pengenalan Islam di Indonesia itu melalui jalur perdagangan lewat Pulau Sumatera. Di selat apa namanya? Selat apa? Selat yang ada di Sumatera, Selat Sunda itu. Selat Malaka. Oke. Selat Malaka itu merupakan persinggahan dari mana? Dari negara apa ke Indonesia? Dari oh ya, India ke? Oke, dari India ke Tiongkok. Nah, selain dari jalur perdagangan, kalian tahu tidak jalur apa yang merupakan proses penyebaran Islam ke Indonesia selain dari perdagangan? Pernikahan, pendidikan, kesenian, tasawuf, politik. Ada berapa? Sekarang saya mau tanya, kenapa sih kok pernikahan itu bisa menjadi salah satu proses penyebaran Islam di Indonesia? Kok bisa? Bagaimana proses penyebaran Islam lewat pernikahan? Kasih keras orang. Kondisi ekonomi yang belum stabil yang menyebabkan para masyarakat lokal itu dia ketika melihat para saudara-saudara pedagang apa? Setelah pernikahan ada yang namanya pendidikan. Gimana sih pendidikan itu dijadikan suatu sarana untuk penyebaran Islam di Indonesia? Kok bisa? Iya, karena ulama menjadikan sampai dan belajar pendidikan. Jadi pada awal mulanya ketika para ulama ini dia mendirikan pesantren dan juga lembaga pendidikan, kan otomatis masyarakat lokal di daerah situ belajarnya pasti ke situ kan. Nah, ulama ini kayak merangkul, ayo kita belajar agama Islam sama-sama. Jadi dari pesantren itu ada yang biasa kita lihat itu pondok-pondok ya dari karena adalah sunat kalijaga. Jadi mereka rasa tumbuh rasa ingin tahu dan akhirnya sunat kalijaga ini ketika mempertunjukkan wayang itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, makanya penontonnya juga mengikuti dan akhirnya saya. Nah, setelah itu kita lanjut slide berikutnya. Proses masuknya Islam di Indonesia dan perkembangan Islam di Indonesia adalah 2 hal yang berbeda. Tadi sudah kita jelaskan ya. Oke, masuknya Islam ke Indonesia itu dimulai abad ke-7 melalui jalur perdagangan bangsa Arab dan bangsa Arab dan juga India. Tetapi perkembangan Indonesia ini dimulai dari abad berapa tadi? Mulai dari abad ke-8 sampai 12 dan 13. Masuknya itu kan sudah pas ya, masuknya Islam di Indonesia bagaimana? Tapi kalau berkembangnya itu bagaimana Islam yang sudah ada di Indonesia dia bisa menyebar ke seluruh pelosok negeri? Melalui apa tadi yang pertama? Pendidikan. Terus apa lagi? Selain perdagangan, kesenian, terus apa lagi? Tasawuf, pernikahan dan politik. Ini akan ada sangkut-pautnya ya. Mudah dikenal oleh masyarakat. Jadi intinya begini. Kalian adanya ini untuk mempertahankan kekuasaannya, maka
masalah teori bujang tidak terlalu mengambil dari bujang ini karena itu, karena kan kita menganut al-sunnah wal jamaah, jadi agak berbeda proses ajarannya antara kita dan bujang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Sekarang kalau tidak ada saya mau tanya. Kapan Islam datang ke Indonesia pertama kali? Syahadat. Kapan Islam pertama kali datang ke Indonesia? Ada? Sayyid. Sumatera. Di bagian mana Islam masuk di Indonesia? Andi. Sumatera Utara. Di selat mana yang menjadi jalur perdagangan antara India dan Tiongkok? Asmi. Di selat mana? Yang selat Malaka. Oke, bentar. Sebutkan satu faktor kenapa Islam mudah diterima di Indonesia, Puspa? Karena syarat masuk agama Islam sangat mudah. Karena syarat agama Islam sangat mudah. Mudah apa itu? Ucapan dua kalimat syahadat dan meyakini di dalam hati bahwa Allah itu Tuhan. Dia menjelaskan kalau Islam masuk Indonesia dibawa oleh bagi ke dalam 4 kelompok. Nanti kita tempel di sini. Setiap kelompok akan mencari soal beserta jawabannya langsung dari kertas yang disediakan. Ya. Di sini berisi soal, di sini berisi jawaban. Kelompok mana yang paling banyak dapat menentukan jawaban daripada soal yang disediakan akan mendapatkan nilai 100. akan mendapatkan applause. Ya, akan mendapatkan hadiah nanti. Nah, jadi saya mau bagi. Mana ini maksudnya? Ada jurusan hasilnya ini. Tidak ada jawabannya, Kak. Jawabannya didorong. Iya, itu. Tidak bisa pasang, tidak boleh. Mari sini, yang lain. Satu, angkat tangan mana kelompoknya? Rute utara dalam penyebaran Islam oleh orang Arab di Indonesia adalah Damaskus, Arab Damaskus, Baghdad, Jalan Indonesia, betul atau tidak? Di mana letak Selat Malaka? Sumatera Utara. Di Sumatera bagian utara. Poinnya 10. Awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah bagian bagian utara. Pasti ada jawabannya. Tokoh yang terkenal dalam menyebarkan ajaran Islam ke Pulau Jawa adalah Wali Songo, bukan cuma Gresik.
manusia. Betul atau tidak? Betul. Arti asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri adalah dikuasai poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 5, 40. Poinnya 40. Agama Islam yang selamat adalah Islam. Betul atau tidak? Salah. Kalau betul apa? Udah. Perkembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang disebut dengan Wali Songo. Betul atau tidak? Betul. Mengapa kerajaan Goa bisa menjadi kaya raya dan disegani pada masanya? Karena kondisi ekonomi para saudagar yang berdagang menjadi primadona para penduduk lokal. Betul atau tidak? Salah. Di mana letak makam Maulana Malik Ibrahim? Di Gresik. Betul atau tidak? Betul. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat. Betul atau tidak? Betul. Bagaimana dua kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul atau tidak? Artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah artinya saksi tiadanya bagaimana Islam masuk ke Maluku dan sekitarnya melalui perdagangan. Betul atau tidak? Betul. Faktor yang menjadi penyebab agama Islam mudah diterima mengucap dua kalimat syahadat. Betul. Kerajaan Hindu terbesar se-Asia Tenggara adalah Majapahit. Betul atau tidak? Betul. Poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 5, 40. Sama. Tentang jalur perkembangan Islam masuk ke Indonesia. Kelompok 4 dan bangsa saja. 4 dan bangsa saja. Pendidikan, kesenian, gitu. Ayo, nggak boleh dia. Tadi siapa kelompok 4 namanya? Ini pelajaran kita tentang sejarah. Jadi ibu harap nanti kalian tidak hanya belajar dari buku saja, tapi juga dari berbagai sumber lain yang mana juga menjelaskan tentang bagaimana sih perannya Islam, bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke, paham ya sampai sini? Kita akhiri belajar kita dan baca kafaratul majelis. Subhanallah.